Selamat datang di perjalanan waktu kita menuju masa lalu. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang penuh misteri, keajaiban, dan makhluk-makhluk luar biasa yang pernah menguasai bumi. Dinosaurus. Tapi tunggu dulu, apakah benar dinosaurus sudah punah? Ataukah mereka masih hidup di sekitar kita? Yuk, simak cerita lengkapnya. Kita akan mulai dari awal. Bagaimana dinosaurus muncul, menguasai bumi, lalu menghadapi kepunahan, dan akhirnya berevolusi menjadi makhluk yang mungkin sering kita lihat sehari-hari. Siap untuk memulai petualangan ini? Ayo kita mulai! Dinosaurus pertama kali muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Di periode yang disebut zaman Trias. Saat itu, bumi masih sangat berbeda. Benua-benua masih menyatu dalam satu super benua raksasa yang disebut Pangea. Iklimnya panas dan kering. Tapi disinilah dinosaurus mulai berevolusi dari reptil-reptil kecil. Dinosaurus awal ini masih kecil loh. Contohnya, Eoraptor, yang ukurannya hanya sebesar anjing. Tapi jangan salah, mereka sudah menunjukkan ciri-ciri khas dinosaurus. Berdiri tegak dengan kaki di bawah tubuh, bukan melebar ke samping seperti reptil modern. Lalu, kita masuk ke zaman Jura, sekitar 201 juta tahun yang lalu. Ini adalah era keemasan dinosaurus Pangea mulai terpecah, dan iklim menjadi lebih lembab. Hutan-hutan raksasa tumbuh subur, dan dinosaurus pun berkembang menjadi makhluk-makhluk besar yang mendominasi daratan, laut, dan udara. Di periode ini, kita mengenal dinosaurus seperti Brachiosaurus, si raksasa berleher panjang yang tingginya bisa mencapai 12 meter, atau Stegosaurus, dengan pelat di punggungnya yang mirip piring raksasa. Oh, dan jangan lupa Pterosaurus, reptil terbang yang bukan dinosaurus, tapi hidup di era yang sama. Terakhir, kita masuk ke zaman Kapur, sekitar 145 juta tahun lalu. Ini adalah puncak kejayaan dinosaurus. Spesies baru bermunculan, seperti Tyrannosaurus Rex, si raja predator, dan Triceratops, dinosaurus bertanduk yang mirip badak modern. Tapi, semua kejayaan ini berakhir dengan tragis. Apa yang terjadi? Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, kepunahan dinosaurus. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, bumi mengalami bencana besar yang mengubah segalanya. Sebuah asteroid raksasa dengan diameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Teluk Meksiko. Ledakannya setara dengan miliaran bom atom. Dampaknya sangat dahsyat. Langit gelap karena debu vulkanik dan material yang terlempar ke atmosfer. Sinar matahari terhalang, suhu bumi turun drastis, dan tumbuhan pun mati. Tanpa tumbuhan, herbivora kelaparan, dan predator pun kehilangan mangsa. Tapi asteroid bukan satu-satunya penyebab. Aktivitas vulkanik yang meningkat di wilayah Deccan Traps di India juga memperburuk situasi. Gas beracun dan abu vulkanik mencemari atmosfer, membuat bumi semakin tidak ramah untuk kehidupan. Dalam waktu singkat, 75% spesies di bumi punah, termasuk dinosaurus non-unggas. Tapi, ada yang selamat. Makhluk-makhluk kecil seperti mamalia, burung purba, dan reptil berhasil bertahan. Mereka inilah yang nantinya menjadi cikal bakal kehidupan modern. Tapi tunggu, apakah benar dinosaurus benar-benar punah? Ataukah mereka masih ada di sekitar kita? Mari kita lanjut ke bagian terakhir. Evolusi dinosaurus. Meskipun banyak dinosaurus yang punah 66 juta tahun lalu, ada satu kelompok yang berhasil bertahan. Sauropoda, dinosaurus pemakan daging seperti Velociraptor dan Tyrannosaurus Rex. Kelompok inilah yang berevolusi menjadi burung modern. Tapi bagaimana prosesnya? Mari kita telusuri lebih dalam. Bulu adalah kunci utama dalam evolusi dinosaurus menjadi burung. Tapi tahukah Anda, bulu sebenarnya sudah ada pada dinosaurus sejak jutaan tahun sebelum burung muncul. Awalnya, bulu ini tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk menghangatkan tubuh atau menarik perhatian pasangan. Contohnya, Sinosauropteryx, dinosaurus kecil dari Cina yang hidup sekitar 125 juta tahun lalu. Fosilnya menunjukkan dengan jelas adanya bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya. Bulu ini sangat primitif, mirip dengan rambut halus, dan tidak cocok untuk terbang. Lalu, bagaimana bulu-bulu ini berevolusi menjadi sayap? Jawabannya terletak pada seleksi alam. Dinosaurus-dinosaurus kecil yang bisa melompat atau meluncur dari pohon ke pohon memiliki keuntungan bertahan hidup. Bulu mereka pun semakin berkembang, hingga akhirnya memungkinkan mereka untuk terbang. Jika kita berbicara tentang evolusi dinosaurus menjadi burung, kita tidak bisa melewatkan Archaeopteryx. Makhluk ini hidup sekitar 150 juta tahun lalu dan dianggap sebagai mata rantai yang hilang
antara dinosaurus dan burung. Archaeopteryx memiliki ciri-ciri dinosaurus seperti gigi tajam, ekor panjang, dan cakar di sayapnya. Tapi, ia juga memiliki bulu dan sayap yang mirip dengan burung modern. Fosilnya yang ditemukan di Jerman pada abad ke-19 menjadi bukti kuat bahwa burung adalah keturunan dinosaurus. Bayangkan, makhluk ini bisa berlari di tanah seperti dinosaurus, tapi juga bisa terbang rendah dari pohon ke pohon. Archaeopteryx adalah bukti nyata bahwa evolusi itu nyata dan bisa kita lihat melalui fosil-fosil yang ditemukan. Setelah Archaeopteryx, muncul dinosaurus-dinosaurus lain yang semakin mirip burung. Salah satunya adalah Microraptor, dinosaurus kecil dari Cina yang hidup sekitar 120 juta tahun lalu. Microraptor memiliki bulu di seluruh tubuhnya, termasuk di kaki, yang memungkinkannya untuk terbang meluncur. Lalu, ada Confuciusornis, burung purba yang hidup sekitar 125 juta tahun lalu. Confuciusornis sudah tidak memiliki gigi, tapi masih memiliki cakar di sayapnya. Ini menunjukkan bahwa evolusi dari dinosaurus ke burung adalah proses bertahap yang memakan waktu jutaan tahun. Tapi, evolusi ini tidak berhenti di situ. Burung-burung purba ini terus berevolusi, hingga akhirnya menjadi burung modern yang kita kenal sekarang. Selain fosil, bukti lain yang mendukung teori bahwa burung adalah keturunan dinosaurus adalah DNA dan anatomi modern. Studi genetik menunjukkan bahwa burung memiliki banyak kesamaan genetik dengan reptil, yang merupakan kerabat dekat dinosaurus. Secara anatomi, burung dan dinosaurus Theropoda memiliki banyak kesamaan. Misalnya struktur tulang pinggul, bentuk tengkorak, dan bahkan cara bernapas mereka sangat mirip. Bahkan, beberapa burung modern, seperti ayam, masih memiliki gen yang bisa menumbuhkan gigi sisa-sisa warisan dinosaurus mereka. Jadi, jika suatu hari Anda melihat ayam tumbuh gigi, jangan kaget. Itu hanya dinosaurus dalam dirinya yang sedang bangun. Ketika kita melihat burung-burung di sekitar kita, seperti merpati, ayam, atau bahkan burung gereja, kita sebenarnya sedang melihat keturunan langsung dinosaurus. Mereka adalah bukti hidup bahwa dinosaurus tidak benar-benar punah. Mereka hanya berubah bentuk. Bulu yang kita lihat pada burung modern adalah warisan dari dinosaurus Theropoda. Bahkan, suara kicauan burung mungkin adalah versi modern dari teriakan Velociraptor yang dulu menggelegar di hutan purba. Lain kali Anda melihat burung terbang di langit, ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan keajaiban evolusi yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Jadi, apakah dinosaurus benar-benar punah? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Mereka masih hidup dalam bentuk burung-burung yang kita lihat sehari-hari. Evolusi telah mengubah mereka, tapi warisan dinosaurus tetap ada di sekitar kita. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan waktu kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda menikmatinya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.